Oke, kita udah mulai broadcasting ya. Deg-degan. Halo, selamat malam semuanya. Hai. Malam ini, kita akan mulai sesi buat Google Hangout Plus bareng Alexandra Atma Subrata. Oke? Setelah tadi tanya-tanya via Twitter dan Facebook, kayaknya kita udah dapat berapa pemenang? 1, 2, 3, 4, 5 pemenang. Oke? Oke, maaf bentar, ada kesalahan teknis. Ada teman saya yang lewat. Terus, mendingan sebelum kita lanjut, kita coba kenalan dulu satu-satu ya. Gue Widi yang bakal jadi moderator malam ini, dan kita juga udah mendatangkan Andra alias Alexandra Atma Subrata. Give it up for Andra. Hai, it's me. Apa? Gue harus jaim ya? Gak harus sih. Terus kita juga punya pemenang nih, Rista yang mana yang namanya Rista? Halo, malam. Bye. Mana yang namanya Rista? Rista sama siapa sih? Oh, itu yang namanya Rista. Ya, Risa di sini bersama Cinita. Hai. Dua nih ya. Terus ada Duaya, yang mana yang namanya Duaya? Halo, Neseo. Wes. Hai. Terus di sini Duaya bareng Sesi ya? Halo. Oke. Hai, sesi 2 ya. Terus ada yang namanya Aldo. Mana yang namanya Aldo? Hai sayang. Hai. Tapi sayangnya Aldo sukanya Mata. Terus terakhir Bravo. Yang mana yang namanya Bravo? Hai baby. Baby. Oke, langsung aja nih Mbak Andra. Jadi kan kita udah nyoba bikin status di Facebook sama Twitter buat nanya-nanya langsung ke Mbak Andra. Terus kayaknya kita ngebikin urutan pertanyaannya yaitu dari Barista ke Duaya, ke Sesi, ke Aldo, dan ke Bravo ya. Jadi yang pertama kali bertanya itu Rista. Oke, siapin pertanyaannya masing-masing ya. Ya. Silakan Rista untuk pertanyaan pertama. Yes. Halo Kak Andra, selamat malam. Hai Mam Rista. Rista sama siapa tadi aku lupa. Rista di sini bareng Cinita. Cinita, say hi. Hai. Kak Andra, aku mau nanya nih. Rahasianya kamu bisa bertahan menjadi seorang pembalap wanita, itu apa sih? Sedangkan sekarang ini kan banyak banget tuh kompetitor kamu, kaum Adam di luar sana. Pasti emang susah karena emang balapan itu sendiri dan race aku itu sendiri itu nggak ada lawan khusus perempuannya, jadi kelasnya tuh gabung sama cowok-cowok. Di situ memang banyak suka dukanya sih, tapi emang sebenarnya harus ekstra lebih giat aja untuk berlatih karena memang lawannya laki-laki. Secara dari fisiknya aja perempuan sama laki-laki itu udah beda, jadi emang harus disiplin banget lah, menjaga fisik dan juga mental gitu Rista. Thank you. Oke, thank you. Masih belum selesai. Terus orang kedua yang bertanya Duaya udah siapin pertanyaan? Langsung, tancap. Hai. Ngomong-ngomong soal balapan nih, Mbak Andra sejak kapan sih mulai balapan mobil gitu? Aku mulai balapan itu umur 11 tahun. Itu baru 2 tahun yang lalu. Sekarang soalnya baru 13 gitu. Oh. Udah banyak yang dia SMP dong. Itu dari tahun, pokoknya dari umur 11 tahun. Jadi kira-kira dari tahun 2010 deh sampai sekarang. Udah lumayan. Lama ya? Next. Oke, siap next. Selanjutnya pertanyaan dari Sesi. Ayo, Sesi.
silakan bertanya. Selama berkecimpung di dunia balap itu banyak nggak sih hambatan dan rintangan yang dihadapi? Halo. Ya, halo. Ayo, kedengeran, silakan. Udah. Banyak sih, kayak mulai dari sponsor, mulai dari lawan-lawannya sendiri, mulai dari mentalnya sendiri gitu. Dan lawannya cowok-cowok, jadi pasti kalau ada perempuan di situ kan agak-agak diremehin lah. Cuman ya itu resikonya lah, karena balapan itu sendiri nggak ada perbedaan wanita atau laki-laki. Oke, cukup. Gitu. Oke. Kak Andra nih bisa kepilih jadi brand ambassador Clear ya? Iya. Waktu kepilih itu gimana sih rasanya? Gimana sih rasanya Kak Andra tuh pas kepilih jadi brand ambassador Clear? Terus kenapa bisa kepilih? Kalau pas tahu sih ya, pas kepilih tuh agak-agak shock gitu, bukan shock sih, sebenarnya nggak nyangka aja, karena kayak apaan sih gitu kan, aku atlet bukan artis atau apalah gitu, dan nggak kepikiran lah. Dan pas udah ketemu dan udah kepilih jadi brand ambassador-nya Clear, di situ aku juga baru tahu kenapa mereka memilih aku, karena mereka bukan cuma pengen sosok orang yang terkenal ataupun gimana, tapi mereka pun pengen yang berprestasi gitu. Jadi ya nggak nyangka aja sih sebenarnya, karena aku mikir ya aku balapan gitu, jadi bukan yang biasa dengan beauty produk atau apa gitu, jadi ya aku pikiran gitu. Bravo. Oke. Tapi happy Dong, senang banget karena secara rambut aku dari dulu udah panjang, jadi kayak dengan segala aktivitas yang balapan yang repot itu kan, dengan rambut panjang capek banget, jadi kayak oke, senang banget. Sip, berapa udah jawab? Sip. Terus aku punya pertanyaan selipan dari salah satu fansnya Mbak Andra nih dari Twitter, namanya @anja_subagja. Kenapa sih ini pertanyaannya kenapa sih Mbak Andra selalu update 11? Iya. Enggak, itu pas banget kebetulan, karena kalau aku nge-update, nge-tweet atau nge-update itu 11 itu pas banget lagi aku ngeliat 11 di handphone. Biasanya sih di handphone, karena handphonenya pakai jam digital. Jadi pas Make a wish ya, Kak? Iya. Make a wish. Emang wishnya apa, Mbak? Nggak tahu aja. Banyak loh wishnya, beda-beda. Setiap Christmas wishnya beda-beda. Jangan gitu dong. Ini malu kalau aku di sini curhat loh. Yeah. Terus kita lanjut lagi kita ulang lagi ke Barista ya. Barista punya pertanyaan lagi? Aku yang mau nanya. Mungkin Cinita kali ya. Cinita ya. Oh, Cinita, boleh. Sila. Seru nggak sih Kak jadi brand ambassador-nya Clear? Kan kayaknya ngeliat di iklannya punya motor keren gitu Kak. Seru banget, karena pertama campaign yang aku pertama kali jadi brand ambassador Clear itu cocok banget sama profesi aku dan juga karakter aku juga macho gimana gitu kan dengan campaign ini. Jadi seru banget lah, walaupun ini experience pertama aku gitu, jadi pengalaman pertama, bener-bener senang lah, lucu seru, dan excited banget sih aku pas kemarin itu pas bikin iklannya. Oke. Dan nih lanjutnya itu 2 ya. Udah siapin pertanyaannya 2 ya? Udah. Oke. Ngomongin tentang iklan baru tuh. Sebenarnya itu iklan tentang apa sih Mbak? Jelasin dong lebih lengkapnya. Nah, jadi itu campaign pertama aku sebagai brand ambassador Clear itu adalah di Clear Cool Riders, dimana di situ aku mengajak teman-teman semua, apalagi yang pengguna motor, untuk memakai helmnya, karena aku tahu banget pakai helm itu nggak enak, karena aku tahu banget ngerasainnya dengan profesi aku pakai helm tuh ya namanya kering, terus juga nggak enak lah dalam helm situ. Dan sekarang aku punya solusinya, yaitu Clear Ice Cool Menthol, dimana nanti kita dalam helm, kalau kita pakai abis keramas pakai itu, abis kita pakai Clear Ice Cool Menthol, kulit kepala kita menjadi lebih adem dan lain-lain. Jadi emang itu solusi banget deh buat aku, apalagi cocok banget sama profesiku yang memang pakai helm sehari-harinya gitu, kayak latihan aku pakai helm, keringetan dan juga kering. Jadi 2 ya itu kan hanya masalah Clear Cool Riders ya yang di iklannya. Iya. Nah, aku bantuin jawaban Mbak Andra ya.
Jadi kalau kamu menang, nanti kamu bakal dapat Ducati Monster 795. Tapi caranya untuk ikutan supaya bisa kamu dapat Ducati Monster 795 itu kamu harus beli shampoo clear varian apa aja. Terus kirim identitas sendiri. Ya, Mbak. Jangan lupa disimpan struknya. Nah, ya, kirim identitas diri plus struk pembelian kamu ke PO Box Clear Jakarta 10.000. Itu kalau misalkan kamu mau kirim via PO Box. Tapi bisa juga kok via online. Nah, tinggal ikutin cara-caranya di www.clear.co.id/coolriders. Yes. Coolriders. Yes. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Sesi ya. Sesi, udah siap belum pertanyaannya nih? Mana? Iya, masih berhubungan dengan Elo, salah ya. Tetap ya. Jadi Elo itu ganteng nggak sih? Enggak. Kan syuting sama Elo tuh. Iya. Sempet cinlok itu nggak sih? Cinlok ya? Ya nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ya, kenapa sih? Mau nomor telepon ya? Nggak punya aku. Bohong. Kasih tahu nggak ya? Ya kalaupun channel aku nggak bakal ngaku kali. Kita yang jealous Kak. Ntar lagi gue di mute ya. Enggak. Widih jangan mute aku. Iya. Lanjut. Aldo, tolong Aldo. Kak Andra, Hai. Kok ini kamu suaranya seksi banget, Aldo? tulus dari dalam hati Kak. Yes. Kak Andra udah punya pacar belum? Iya. Mau daftar tuh Aldo. Kalau Aldo udah punya pacar belum? Iya. Aldo Oh, masih pacarnya. Aku sih nggak punya. Iya. Kalau Aldo nggak punya, aku juga nggak punya deh. Kalau Aldo mau jadi kalau Aldo mau jadi teman aku juga nggak apa-apa. Oke. Temen aja ya Do ya. Iya. Oke. Udah dong, nanya yang lain, jangan nanya pacar dulu. Lanjut ke Bravo. Udah siapin pertanyaan lagi Bravo? Udah bingung sih mau nanya apa nih. Kopinya. Ya. Aku malu nih mau nanya yang ini nih. Apa lagi? Tadi Bang. Sandra tuh cantik banget ya. Makasih, kata siapa? Kata Bravo ya? Kata dia. Rahasianya apa sih, Sandra? Ya cantik sih sebenarnya. Kalau physically semua orang cantik ya, semua perempuan tuh cantik ya. Cuman yang gimana kita ngerawat diri kita aja sih menurut aku. Gimana pembawaan kita aja, karena cantik itu nggak harus dari luarnya aja, itu harus dari dalamnya juga. Nih. Aku punya satu pertanyaan dari Twitter lagi. Namanya Call Me Unique. Ini dia bertanya sama Mbak Andra, pengalaman paling unik apa sih yang pernah dialami Mbak Andra pada saat balapan? Kalau tabrakan, kecelakaan gitu sering sih ya. Itu bukan unik sih kayaknya, itu agak-agak teror. Kalau tabrakan sering, nabrak tembok sering. Tapi yang unik, yang lucu sih waktu itu sempat di podium gitu. Kan waktu itu di Asia ya, waktu di China naik podium gitu, terus dapat champagne kan. Nah abis itu aku nggak bisa buka champagne-nya. Terus jadi momennya, the moment is gone gitu. Maksudnya kan seru kan kayak buka champagne, abis itu kocok-kocok champagne-nya, terus champagne-nya kayak kita semprotin ke teman kita atau kemana. Tapi aku nggak bisa buka champagne-nya, jadi kayak awkward gitu, kayak sempat harus lama banget terus minta dibukain orang dulu. Itu norak banget sih. Dan semenjak itu aku latihan buka champagne dulu, jadi nggak siap menang ya kan. Itu lucu banget sih. Awkward abis sih, di atas itu semua orang lagi ngatin gitu kan, terus tiba-tiba aku nggak bisa buka champagne, minta dibukain, itu aneh banget. Itu sebenarnya bukan unik sih, itu agak bikin malu sih sebenarnya. Jadi gitu, malu-maluin sih agak. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak salah kayaknya barista ada pertanyaan lagi? Ada. Kak Andra. Iya, hai Risa. Kak Andra, di Kak Andra tuh kegiatannya kan banyak banget. Aktivitas yang padat. Tapi tuh kayaknya tuh penampilannya tuh tetap seger, tetap fit. Itu tuh rasanya apa sih? Kalau buat menjaga diri dari luar tuh pasti ya gitu. Tapi menurut aku sih kita harus punya satu balance gitu. Sesibuk-sibuknya kita ataupun seribet-ribetnya segala macam pressure lah gitu tuh. Kegiatan kita banyak banget. Tapi kita jangan lupa buat diri kita tuh senang dan ketawa. Menurut aku sih itu sih. Karena kalau kayak gitu kita lupa dengan misalnya kita lagi kerja atau apa gitu. Jadi harus balance lah. Jadi sesibuk-sibuknya kita. Kalau biar kita kelihatan fit dan segar juga, selain kita memakan makanan yang sehat, dan kalau itu kan semua dari luar ya gitu, tapi kalau dari dalam kita harus bikin diri kita tuh senang, jadi kita kebawa senang dan aura lebih baik, lebih glowing. Iya. Menurut kita. Senyum Aku dong. ikutin deh segera. Oke, aku punya pertanyaan lagi dari Twitter. Nih, banyak banget ya pertanyaan dari Twitter. Kali ini datang dari @idetia. Dia nanya, apa sih motivasi Mbak Andra ke depan dalam mempertahankan gelar juara Mbak Andra di mancanegara? Apa kiat Mbak Andra untuk fans? Agak berat pertanyaannya. Agak berat memang. Karena memang mempertahankan itu lebih susah daripada meraihnya ya gitu. Jujur aja, ya namanya juga karir gitu, kita pengennya sih naik terus gitu, cuman kadang-kadang emang ada up and down-nya, sama aja kayak kompetisi ada kalah dan menang gitu, pengennya sih menang terus gitu, cuman it's not that easy untuk kita keep up menang terus, tapi ya gimana cara kita biar menang terus, yaitu kita harus latihan yang giat, dan sebenarnya sih paling gampang sih kuncinya tuh cuma satu, disiplin, itu aja. Kalau soal takdir menang kalah ya itu urusan yang di atas gitu, Maha Kuasa gitu, cuman kalau kita nggak disiplin itu mungkin agak susah. Jadi menurut aku sih kunci cuma satu, harus disiplin. Oke. Next questions dari dua ya, bisa dipertanyakan langsung. Mbak Andra. Ya. Sebagai Mau nanya Elo lagi? Kamu tanya siap-siap. Sebagai pembalap profesional kan harus sering banget tuh latihan. Iya. Kira-kira Mbak Andra sempet nggak sih main-main sama temen gitu, hangout, gitu, kayak gini nih? Kesehariannya gimana Mbak Andra? Memang banyak sih momen, kan aku udah balapan tuh dari kecil, dari tahun 2001. Memang banyak sih momen-momen yang aku lewatin gitu, apalagi waktu di sekolah ya, kayak ada study tour, tiba-tiba aku harus balap. Itu banyak banget lah, jadi memang banyak yang aku sacrifice, banyak yang aku banyak yang aku relain atau aku tinggalin gitu untuk balapan. Cuman selama aku ngerasa kesempatan ini kan nggak datang 2 kali gitu, dan aku ngerasanya ya selama ini buat hal positif sih kenapa enggak gitu. Jadi ya untuk meraih sesuatu kan kita nggak bisa dapetin apa yang kita mau terus kan gitu. Tapi menurut aku selama buat hal positif sih kenapa enggak. Tapi ya kalau ketemu sama teman-teman sih aku sempetin lah ya, karena menurut aku harus balance gitu. Oke, next questionnya Sesi. Ya, pertanyaan apa kamu? Ya, Mbak Andra, rambutnya bagus banget sih, dari tadi merhatiin betul. Iya dong, kalau nggak kan aku nggak jadi. Nggak jadi brand ambassador clear. Terus aku juga punya itu, kalau misalnya rambut panjang gitu, merawatnya gimana sih? Terus pernah pengen potong rambut gitu nggak? Atau nggak warnain rambut atau diapain gitu? Ya. Atau Dia mah kasih ke aku aja. Jadi percaya atau enggak, aku nggak pernah punya rambut pendek semenjak aku balap. Jadi semenjak aku balap, aku tuh selalu panjang rambutnya. Tapi sebelum aku balap, itu tahun 2000, rambut aku masih segini. Abis itu setelah aku balap, rambut aku panjang dan sampai sekarang nggak pernah potong pendek. Jadi dari tahun 2001 sampai sekarang aku nggak punya rambut pendek, dan warnanya nggak pernah berubah. Gini-gini terus, jadi nggak pernah tiba-tiba jadi pirang atau merah gitu tuh, nggak pernah. Emang kayak gini terus. Dan selalu panjang. Wow.
Aku 2001 sampai sekarang motong rambut terus. Jadi curhat. Jadi curhat. Rambutnya, Mbak, boleh nggak buat pancingan gitu? Pancingan. Pancingan. Keren. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Aldo. Nih, dengar-dengar katanya nih Mbak Andra itu juga pendukung Juventus. Iya. Ya nggak ya? Ada pertanyaan apa, Mas Aldo? Mbak Andra, Apa? Juventina apa Juvedona? Kenapa nanya gitu sih? Ayo. Juvedona deh. Juvedona. Oke. Artiin dong kan kita banyak yang nggak tahu apanya artinya Juventus. Udahlah, kamu nanya sama telepon aku aja, kita ngobrol berdua aja gimana? Emang ya, ada Juventini? aku Juventino Mbak. Oh, Juventino, oke. Sebenarnya sih nggak ada beda ya kalau dari bahasa Ya Italia. iyalah, kalau bahasa Italinya aja dikit. Cuma Bisa perasaannya ngomong Itali gimana? nggak? Scudetto musim ini. Seneng lah. Walaupun ya sebenarnya 31 tapi yang diakuin masih 20 berapa? 29 gitu, tapi ya udahlah, kita yang buktiin kalau kita bisa. Oke, lanjut. Karena sangat intim sekali rupanya mereka berdua. Kalau gitu untuk menutup, aku punya satu pertanyaan buat Mbak Andra. Iya. Oke, Mbak Andra mau nanya. Kalau misalnya Apa? kamu lagi membalap atau lagi racing dalam satu pertandingan, terus udah ngebut banget, terus tiba-tiba kamu kebelet pipis, apa yang akan kamu lakukan? Pernah sih ditanya itu, terus diem gitu mikir pernah nggak ya, tapi biasanya sih jarang ya. Kalau itu sih jarang, tiba-tiba lagi dari tengah-tengah balapan terus kebelet pipis. Dan secara balapan aku itu paling lama cuma 40 menit, jadi masih bisa lah nahan 40 menit sedikit. Tapi biasanya sih sebelum itu ya, kalau sebelum itu sih kadang-kadang kalau udah mau mulai terus tiba-tiba aku kebelet gitu, itu masih sering. Tapi kalau lagi di dalam mobil sih untungnya enggak, dan jangan sampai. Kalau nggak kayak takutnya repot banget ya. Ya takut ngompol. Oke. Jangan sampai. Oke, semua pertanyaannya udah habis. Terima kasih untuk semua yang udah bertanya-tanya langsung ke Mbak Andra. Terima kasih. Thank you semuanya ya. Terima kasih semuanya. Dadah.